Kami, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik menggunakan alur Tirta, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching bersama saya Emilia B dari SMP Negeri 3 Bungkus Selatan Satap. Dan saya Burhan dari SMP 3 Negeri Bungkus Selatan Satap. Dan saya Dedi Ahmadi dari SMP Negeri 3 Bungkus Selatan Satap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Pak. Iya. Jadi sebelum melaksanakan proses coaching mungkin ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Bisa Pak? Bisa. Ya nanti Pak, pada saat coaching itu antara coach dan juga coaching itu ada beberapa hal yang saya harus amati Baik. sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti di antaranya Pak, Iya. Bapak melakukan pertanyaan itu harus sesuai dengan alur Tirta. Baik. Ya, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ucapkan itu berbobot sesuai dengan kata kunci. Baik. Selanjutnya lagi, saat coach menjawab, Bapak perlu merespon jawaban dari coach. Nah, selain itu juga Bapak perlu melihat prinsip coaching yang diantaranya itu ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jelas Pak? Jelas. Oke, jadi tapi sebelumnya saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan ini Pak. Silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa kira-kira yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Di dalam coaching yang mau saya kembangkan adalah saya ingin bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata-kata kuncinya, kemudian saya bisa hadir sepenuhnya menjawab setiap pertanyaan daripada coaching. Jadi pertanyaan berbobot ya dan menghadir. Oke, dari beberapa kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Menurut saya yang lebih paling poin pentingnya di situ adalah menanyakan pertanyaan berbobot, karena dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini dapat memicu kreativitas coaching, kemudian keaktifan coaching sehingga menjadi orang yang solutif terhadap masalah sendiri. Sekali ya Pak. Oke, pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi indikator apa kira-kira indikator tercapaian apa yang Bapak harapkan? Dari coaching itu nanti saya berharap dari tindakan coaching ini si coaching nanti bisa menemukan atau memecahkan permasalahannya sendiri. Itu yang saya harapkan. Baik Pak. Jadi indikator tercapaian yang Bapak harapkan itu si coach bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusinya ya Pak. Betul. Oke, jadi baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak ya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya. Ya. Dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak. Baik. Oke, silakan Terima Pak kasih, Bu. melakukan prosesnya ya, sama-sama. Pak Burhan. Mari Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan duduk. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak Bur. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ada sedikit persoalan Pak di kelas saya. Di kelas Pak ya, bukan tentang saya Pak. Apa itu Pak? Permasalahan. Begini Pak, di kelas 8 itu ketika saya melaksanakan pembelajaran itu murid-murid saya itu kurang antusias dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Ya, kurang antusias. Mereka itu kurang bersemangat Pak ketika belajar. Kadang mereka suka bermain di kelas. Oke, kurang bersemangat, tidak antusias, dan sering bermain.
Kemudian Pak, setelah itu nilai mereka itu semua rata-rata di bawah, hampir 70% itu mereka mendapatkan nilai di bawah KKM. Wow, 70% Pak ya? Luar biasa. Ini Pak, menurut saya masalah yang sangat luar biasa, kompleks, nilainya 70% rendah semua. Kira-kira Pak, penyebabnya apa? Itu Pak, mungkin menurut saya itu karena mereka malas belajar Pak, sehingga mereka malas mengerjakan tugas. Malas belajar. Baik. Anak-anak ini cenderung malas belajar sehingga malas dan tidak selesai tugas-tugasnya. Nah, melihat situasi itu Pak, usaha apa yang pernah Bapak lakukan? Kalau usaha sih Pak, saya sudah berusaha mengajar sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di jadwal. Saya sudah mengajar sesuai yang ada di RPP. Saya menggunakan RPP yang sudah saya download di internet itu Pak. Oke, baik. Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut Bapak sudah sesuai. Nah, dari pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan tadi, ternyata hasilnya masih kurang Pak ya. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak. Kalau dinilai nih Pak, dinilai dari usaha Bapak tadi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, menurut Bapak nilai yang bisa Bapak berikan dari usaha yang Bapak lakukan tadi berapa? Antara 1 sampai 10. Menurut saya Pak, nilai yang saya berikan itu saya berikan nilai 5 Pak. Oke, 5 ya. Berarti meskipun kita sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, menurut Bapak nilainya masih belum baik ya Pak, karena Bapak sudah berikan nilai angka 5. Kemudian yang Bapak harapkan, tadi Bapak bilang sudah baru mencapai nilai angka 5. Harapan Bapak maunya di angka berapa kira-kira? Ya, saya sih berharap Pak, setelah ini saya berharap bisa naik ke angka 7 dan 8 kalau kita mau cari angka 10 itu sudah sempurna Pak. Oke, baik. Oke, berarti 7 dan 8. Nilai 7 dan 8 kalau menurut saya juga ya sudah baik. Nah, baik, itu masalah Bapak dan Bapak sudah berharap. Dengan harapan itu Pak, kan tadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan nilainya masih 5. Menurut Bapak yang perlu dilakukan selain melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, apalagi Pak, agar masalah mengenai siswa Bapak tadi yang nilainya masih rendah, tidak semangat belajar, apa Pak yang perlu lagi dilakukan? Mungkin saya bisa membuat media pembelajaran Pak yang menarik. Oke, media ya, media pembelajaran yang menarik. Kemudian ada lagi? Saya membuat memvariasikan metode pembelajaran saya. Oke, metode bervariasi ya. Oke. Di sini ada 2 Pak tambahan yang mungkin Bapak bisa lakukan tadi yang Bapak sebutkan. Pertama itu menggunakan berbagai media di dalam pembelajaran yang menarik tentunya Pak ya. Kemudian menggunakan metode-metode yang bervariasi, tidak monoton seperti itu terus misalnya, gitu ya maksudnya Pak ya. Nah, ada lagi Pak yang mungkin bisa Bapak lakukan selain yang 3 tadi. Pertama menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, menggunakan media dan metode. Ada lagi? Dari kedua tadi Pak, saya akan menerapkan membuat game. Oke. Kelas. Permainan di dalam kelas. Permainan ini berkaitan dengan pembelajaran tentunya Iya. Pak ya. Oke, permainan. Bapak kebetulan mata pelajaran? Saya mata pelajaran PPKN. Oke. Jadi bisa menggunakan game ya di mata pelajaran. Oke. Saya kira baca game itu hanya bisa dilakukan di mata pelajaran kegiatan. Tapi PKN bisa Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak yang perlu saya tanyakan tadi Bapak sudah membuat rencana
identifikasi masalah sudah Bapak tentukan, Bapak sudah menentukan rencana. Menurut Bapak tadi itu rencana itu apa Pak bisa dilakukan? Kalau saya sih Pak, secepatnya lebih bagus Pak. Mungkin besok saya akan sudah mulai membuat media pembelajarannya. Oke. Membuat RPP yang berdasarkan materi yang saya ajarkan. Oke. Kalau mengenai ini Pak, apa namanya sarana pendukung untuk Bapak menerapkan pembelajaran melalui media-media yang bervariasi memadai Pak ya? Iya. Oke. Berarti ini insya Allah bisa terpenuhi Pak. Mulai besok Pak ya? Iya Pak. Oke. Mulai besok semoga dengan langkah-langkah yang Bapak rencanakan tadi ini, hasil yang Bapak inginkan tadi dari siswa-siswa Bapak yang tidak semangat, nilainya masih rendah, nanti kemudian hasilnya bagus. Kemudian yang mau saya tanyakan ya Pak, dari rencana yang ingin Bapak lakukan, tentunya agar tetap berjalan dengan secara kontinu terus menerus harus ada komitmen Bapak. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak? Komitmen saya itu saya berkomitmen bahwa setelah obrolan ini sebentar saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah mengenai pembuatan media pembelajaran, apakah ada sarana dan sarana yang saya butuhkan. Kemudian saya akan terus melanjutkan membuat media pembelajaran yang benar. Betul, luar biasa sekali Pak ya. Ya, mengenai komitmen tadi Bapak akan setiap hari di dalam pembelajaran yang Bapak akan pembelajaran yang tadi Bapak sudah sebutkan. Siapa saja Pak yang Bapak akan libatkan di dalam menjalankan komitmen Bapak tadi? Tentunya saya akan melibatkan yang pertama itu kepala sekolah Pak. Ya, kepala sekolah, kemudian akan sejawat tentunya yang bisa membantu saya dalam membuat media tersebut. Oke, betul. Kira-kira Pak yang Pak sebelumnya itu kan mata pelajaran PKM Pak. Bapak mau mengadakan kolaborasi. Mata pelajaran yang Bapak bisa ajak kolaborasi mata pelajaran apa kira-kira? IPS Pak. Oke, itu masih satu rumpun ya dengan IPS. Iya. Oke, betul Pak. Semoga komitmen ini terus berjalan Pak. Bapak sudah tahu apa yang Bapak sudah laksanakan nanti ke depan, mudah-mudahan siswa Bapak juga menjadi siswa yang memiliki prestasi Pak. Baik Pak, dari obrolan kita ini seru sekali. Kita sudah menemukan apa yang harus kita lakukan. Saya dapat pembelajaran dari apa yang Bapak ceritakan, dan saya nanti bisa juga mengajak teman-teman yang lain, membantu teman-teman yang lain bahwa media pembelajaran yang menarik itu akan berdampak positif bagi siswa. Baik Pak, ini tentunya nanti ada hasil Pak ya, yang dari kegiatan kita ini tidak hanya sebatas kita berbicara ini. Saya harapannya itu ada hasil Pak. Bapak punya hasil, dan hasilnya itu menurut saya perlu saya tahu. Boleh Pak kira-kira saya tahu nanti hasilnya? Iya Pak. Jadi nanti setelah saya melakukan rencana aksi ini, kemudian saya sudah menerapkannya, dan setelah itu saya akan mendapatkan hasilnya. Kemudian hasilnya itu saya dokumentasikan dan saya akan sampaikan kepada Bapak. Oke, saya nampaknya semakin seru nanti Pak ya kita berbicara. Saya penasaran Pak dengan hasilnya, dan harapan saya hasilnya positif. Nah nanti Pak, kita berarti akan ngobrol kembali Pak ya? Iya Pak. Ya. Kapan Pak kita bisa ngobrol kembali? Minggu depan Pak, insya Allah. Minggu depan. Oke, insya Allah saya juga tidak ada jadwal kayaknya yang pada untuk minggu depan. Bisa minggu depan ya? Iya. Jadi nanti saya tunggu jadwalnya Pak, atau hubungi saya kapan kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih Pak Burhan sudah bersedia berbagi dengan saya. Semoga ini bermanfaat untuk saya juga. Saya juga berterima kasih banyak nih Pak, karena dengan saya mengobrol sama Bapak, permasalahan yang saya miliki bisa terselesaikan Pak. Ya, alhamdulillah. Dan itu yang kita harapkan. Ini tidak sebatas kita
bawahan atau atasan, tapi kita sama-sama menyelesaikan masalah itu kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Burhan, sampai jumpa di minggu depan. Oke, semangat Pak Burhan, selamat bertugas. Terima kasih. Oke, Baik Pak Dedi. ya. Bagaimana tadi hasil coachingnya Pak? Seru Bu. Kita dapat pengalaman baru dari cerita dari coach tadi. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah saya melakukan observasi bersama coach kita juga, ada sedikit pertanyaan ini lagi Pak yang saya ingin tanyakan. Jangan bosan-bosan ya Pak dengan pertanyaan saya. Banyak juga boleh Bu. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini Pak. Ya. Dari tadi yang Bapak laksanakan coaching, apa yang Bapak dapatkan? Indikator tercapaian apa yang Bapak dapatkan? Menurut saya tadi itu setelah melakukan coaching dengan Pak Burhan sendiri dapat menemukan bagaimana cara memecahkan masalah peserta didik yang tadi nilainya masih anjlok, kemudian masih malas-malas. Ternyata masalahnya adalah di pembelajaran, media pembelajaran. Dan Pak Burhan sudah berencana akan membuat media pembelajaran yang menarik, menggunakan metode-metode yang bervariasi dan berkolaborasi dengan teman-teman. Baik Pak. Ya. Pak Dedi, saya nyatakan Bapak itu sebenarnya sudah sangat berhasil ya melakukan proses coaching karena saya juga ya karena tadi saya juga sudah mengamati langsung ya Pak. Ada beberapa catatan tadi Pak yang sudah berhasil saya tangkap, yaitu Bapak sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bapak mengarahkan coaching dalam hal tujuannya, permasalahan apa yang Pak Bu sudah yang sekarang dialami, terus mengidentifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab yang Pak Bu akan lakukan. Nah, Bapak juga tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Bur, sehingga Pak Bur bisa menyampaikan, mengeluarkan segala apa yang menjadi permasalahannya sehingga terbentuklah solusi dari Bapak. Iya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bapak, ini semua yang Bapak sudah sampaikan sudah sangat luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dalam memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Oh iya, satu lagi Pak, yang ingin saya tanyakan. Iya, silakan. Nah, dari hasil coaching tadi, Iya. kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya kehadiran penuh sih. Kehadiran penuh di mana saya bisa merespon secara cepat apa yang disampaikan oleh coach, kemudian apa yang disampaikan coach itu saya tidak kemudian hilang pikiran, karena tadi menurut saya ada beberapa yang disampaikan coach, astaga, saya sedikit agak kehilangan kendali, berpikir ada pikiran yang lain. Akhirnya itu yang perlu saya kembangkan. Ada yang sepenuhnya untuk coaching. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini Pak. Terima kasih juga Bu. Terima kasih. Saya akhiri ya Pak, saya akhiri cukup sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Amil. Waalaikumsalam Pak Bur. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri? Alhamdulillah baik. Begini Bu, bukan sebentar akan melakukan coaching ya. Iya. Jadi sebelum melakukan coaching kita akan bercakap-cakap nanti. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah
apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu Pak, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Di sini yang secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya ya. Kemudian terakhir Bu, ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu memberikan di mana coach dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahannya, Pak. Seperti itu. Baik Bu, demikian dulu ya observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Iya Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Pak Dedi silahkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh sekali Pak. Oke. Begini Bu, saya ini datang nih Bu, ada yang saya mau sampaikan, ada yang saya mau ceritakan, sekaligus curhat. Silakan Pak. Nah, saya itu Bu di dalam belajar itu, di dalam kelas, kebetulan saya ini sebagai seorang wali kelas di kelas 9. Kemudian saya dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran dan saya sendiri pun yang mengalaminya Bu, yaitu siswa saya ada yang tidak disiplin. Tidak disiplinnya itu pertama sering bolos, kemudian tugas-tugasnya tidak diselesaikan, bahkan sering alpa. Itu. Ya, jadi Bapak ini seorang wali kelas juga ya Pak? Betul Bu. Ya, jadi permasalahan Bapak ini peserta didik Bapak banyak yang sering bolos. Iya. Pokoknya semua kegiatan yang tidak disiplin mereka lakukan ya Pak. Betul Bu. Nah, jadi mungkin saya ingin bertanya dulu Pak, apa sih harapan Bapak yang ingin Bapak realisasikan setelah melaksanakan perbincangan kita siang hari ini? Jadi begini Bu, saya itu berharap maunya setelah obrolan ini nanti saya bisa dapat solusi bagaimana kemudian siswa saya yang tadinya tidak disiplin ini menjadi disiplin. Ya, gitu ya Pak. Iya. Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak penyebab peserta didik Bapak itu ada yang tidak disiplin, itu ada yang bolos, terus dan sebagainya. Penyebabnya sebenarnya motivasinya belajarnya sih mungkin Ibu ya, karena saya melihat ini siswa yang hampir itu saja yang melakukan ini, sehingga yang menurut saya motivasi belajarnya yang rendah. Kemudian bisa jadi kurangnya perhatian dari lingkungan tempat tinggalnya, tidak ada kepedulian dari orang tua. Bisa juga mungkin dari tindakan gurunya di dalam kelas, cara mengajarnya. Ya. Jadi penyebabnya itu bisa karena motivasi, terus lingkungan, dan juga mungkin dari model atau media pembelajaran ya Pak di kelas. Iya betul. Oke. Jadi selama ini Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak, Bapak sudah sampai di level mana sih Pak?
Menurut saya sehingga ini terjadi kepada anak-anak ini, saya bisa di level 5 dan 6 menurut saya. Ya, Ya, Bapak ingin meningkatkan sampai di level berapa, Pak? 9. 9 ya, Iya. Pak, mendekati sempurna ya, Pak? Insya Allah mudah. Oke. Jadi menurut Bapak ini ya, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan yang tadinya level 5 atau Iya. 6 ini ke level 9? Pertama, karena saya setiap hari bertemu dengan mereka yang kelas 9 ini, karena setiap pagi itu saya mempersiapkan waktu saya minimal 15 menit itu mengadakan sejenis apa itu ya, pemberian motivasi sebelum guru mata pelajaran masuk, yang sering saya lakukan, sehingga secara tidak langsung saya mengetahui watak karakter murid-murid saya. Itu yang menyebabkannya bolos itu sebenarnya yang pertama, anaknya memang motivasi belajarnya rendah. Kemudian perhatian dari orang tuanya, meskipun anaknya sudah pulang tidak ada respon. Kemudian dari guru-gurunya mungkin cara belajarnya yang masih monoton, tidak bervariasi, menimbulkan semangat anak belajar. Ya. Jadi menurut Bapak langkah-langkahnya itu apa yang akan Bapak lakukan nanti agar si anak ini yang motivasinya rendah, terus mereka yang kurang perhatian dari orang tua ya Pak, Iya. terus dari model media pembelajarannya yang bisa dikatakan monoton mungkin ya Pak. Iya. Jadi apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Selama ini saya sudah pernah melakukan pertama bimbingan, karena setiap pagi memang saya bimbing. Kemudian setiap anak ini melanggar aturan sekolah, kedisiplinan itu, saya panggil anaknya di dalam kelas ketika pembimbingan. Saya panggil secara pribadi, saya bimbing. Tetapi ya seperti itu, terulang kembali meskipun saya sudah bimbing, saya arahkan, saya didik seperti ini loh, biar begini, begini, dan begini. Begitu, sehingga itu yang pernah saya lakukan. Kemudian yang perlu mungkin sehingga nilainya tadi 5 dan 6, yang perlu mungkin dilakukan barangkali bisa kerjasama dengan guru BK, karena menurut saya mungkin ini anak ini karena itu terus yang melanggar, mungkin ada kelainan pada dirinya, sehingga harus ada perlakuan dari guru BK ini. Menurut saya seperti itu. Jadi di sini pembimbingan dan kerjasama dengan guru BK ya Pak. Iya. Bagaimana dengan model atau media pembelajaran yang monoton Pak? Kalau dari saya setelah mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan baik dari webinar, kemudian dari pelatihan, saya sudah menerapkan berbagai macam metode pembelajaran. Kemudian saya membuatkan media-medianya. Itu yang pernah saya lakukan. Saya dengan harapan anak ini menjadi aktif belajar. Seperti itu ya Pak, jadi menggunakan media pembelajaran yang kreatif juga ya Pak, Iya. untuk memotivasi peserta didik serta melakukan kerjasama dengan guru BK. Iya. Oke, selanjutnya Pak, Bapak kan sudah mengeluarkan rencananya Bapak ya. Kemudian saat Bapak merealisasikan apa yang ingin Bapak lakukan ini, pihak-pihak mana saja sih Pak yang ingin Bapak ajak untuk bekerja sama? Selain guru BK, saya mungkin bisa bekerja sama dengan rekan guru, karena tindakan yang pelanggaran yang dilakukan siswa ini bukan hanya dengan mata pelajaran saya, termasuk dari guru mata pelajaran yang lain. Kemudian tadi kan kurangnya perhatian, menurut saya kurang perhatian dari orang tua. Mungkin saya bisa kerjasama dengan orang tua serta didik, ya, dengan tidak melupakan dukungan dari kepala sekolah. Betul sekali Pak. Oke, kira-kira ya kapan sih Bapak ingin merealisasikan apa yang ingin Bapak canangkan ini? Rencana saya besok saya bisa langsung pagi-pagi datang ke sekolah. Saya berencana itu langsung menghubungi guru BK. Kalau tidak ini sebentar pulang sekolah saya coba kontak-kontak WA guru BK-nya, apakah besok bisa berdiskusi, bincang-bincang mengenai siswa-siswa saya. Oke. Jadi kira-kira ya Pak juga ini mungkin komitmen apa yang bisa Bapak lakukan sehingga ini terus berjalan dengan baik. Apa yang Bapak ini lakukan ini berjalan dan betul-betul terrealisasi.
Baik. Rencana saya itu pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan itu akan terus saya laksanakan. Kemudian kolaborasi dengan guru-guru itu akan terus saya bangun, termasuk juga kerjasama dengan orang tua dan guru BK. Oke, sangat mantap ya Pak, apa yang Bapak ingin realisasikan. Semoga apa yang Bapak ingin realisasikan ini terrealisasi ya Pak. Amin, amin. Jadi saya ini menunggu hasil dari realisasi Bapak ini loh. Baik Bu, baik Bu. Jadi saat nanti sudah selesai, bisa kita bincang-bincang lagi membahas ini Pak? Bisa, sangat bisa Bu. Justru saya akan senang sekali Bu bisa berbagi kembali dengan Ibu. Jadi kapan kira-kira waktunya itu Pak? Ini rencana besok saya sudah ngobrol dengan guru BK, kemudian bagaimana hasilnya nanti dengan guru BK. Saya sampaikan juga kepada teman-teman guru ya. Hasilnya karena ini mengenai kedisiplinan mungkin jangka waktunya agak lama. 1 minggu itu mungkin belum cukup. Kira-kira 2 minggu sampai 4 minggu lah. Oke, saya tunggu saja ya kabar dari Bapak. Baik Bu. Nanti saya hubungi kembali Bu. Kalau memang sudah selesai ada hasilnya saya akan hubungi Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Pak sudah mau berbincang-bincang sehingga saya mendapatkan pembelajaran lagi dari masalah Bapak ini. Saya berterima kasih Bu sudah meluangkan waktu bagi saya untuk berbagi cerita. Oke Pak, selamat mencoba. Semoga hasilnya itu sesuai dengan yang Bapak harapkan. Amin. Terima kasih Bu. Iya Pak. Saya undur diri Bu. Oke Pak, Ya, terima assalamualaikum kasih. Pak. Waalaikumsalam. Baik Bu Emil, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dedi. Iya Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pas observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Tadi selama melakukan coaching Pak, saya melakukan pertanyaan menurut alur Tirta, di mana saya memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan di mana coaching menyampaikan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, serta tanggung jawabnya Pak, seperti itu. Sehingga di sini si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Dedi juga sudah berusaha Pak Ibu Emil juga tadi sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Dedi, sehingga Pak Dedi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan kita lakukan? Mungkin Pak, yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena jujur saya biasanya itu tadi setelah melakukan coaching saya merasa agak kesulitan ya Pak dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga si coach bisa sesuai dengan kata kunci yang disebutkan si coach, seperti itu Pak. Bagus sekali Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Burhan? Alhamdulillah baik Pak. Oke, saya juga baik loh Pak Bur, sehat juga. Hai Pak Burhan, hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Oke, sebagai awal Pak, di dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai observer. Iya. Nah, pertama-tama sebelum itu Pak, kita akan berdiskusi dulu nih tentang rubrik penilaian kita pada kali ini.
Baik Pak, pada coaching nanti Bapak sebagai coach dan nanti ada sebagai coachnya, saya akan mengamati dan menilai Pak sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi setiap pertanyaan yang Bapak lontarkan. Nah Pak, kemudian selanjutnya Bapak tidak boleh melupakan yaitu prinsip-prinsip coaching Pak. Tidak dilupakan yaitu prinsip kemitraan, kemudian prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Nah Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kita lanjut ya. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama Pak yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di dalam kegiatan coaching kali ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini tentunya itu kompetensi inti dari coaching. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, yang tiga itu ya Pak ya, berarti yang akan Bapak tempuh hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke Pak, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bisa Pak kita lanjutkan? Boleh Pak, boleh. Nah, yang kedua itu dari tiga kompetensi tadi, yang menjadi spesifikasi Bapak yang akan Bapak tempuh, yang mana Pak di antara yang ketiga itu? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu hanya dua Pak. Yang pertama yaitu menjadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, ada dua Pak ya, pertanyaan berbobot. Dan selanjutnya yang ketiga Pak, yang terakhir ini, ya. Indikator menurut Bapak nih, indikator yang seperti apa sih Pak yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Indikatornya itu saya ingin coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami. Kemudian dia mengetahui langkah-langkah apa yang ingin dia tempuh ketika menyelesaikan permasalahan itu Pak. Oke, berarti si coach sendiri yang menemukan masalahnya, ya, memecahkan masalahnya sendiri. Baik Pak Burhan, itu saja mungkin dulu yang bisa saya pertanyakan sebagai pra-observasi kita pada hari ini. Nanti setelah kegiatan coaching Pak, kita akan berdiskusi kembali. Nah, saya akan melayangkan beberapa pertanyaan kembali Pak ya. Baik, silakan Pak, Bapak boleh melanjutkan ke kegiatan coaching. Saya akan di sini Pak mengamati Bapak. Boleh Pak ya? Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Emil juga? Alhamdulillah Pak, baik juga. Saya ini Pak ada keperluan Pak sama Bapak. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Iya. Boleh Pak? Boleh, boleh. Jadi langsung saja ya Pak. Iya. Saya ini punya sedikit masalah di sekolah itu. Saya merasa setelah saya melakukan melihat cara mengajar beberapa rekan guru saya ya Pak, kita kan ini sekarang ini berada pada kurikulum merdeka, dimana semakin hari itu kita selalu kurikulum itu semakin berubah-ubah dan tentunya semakin berkembang ya Pak. Nah, namun yang saya lihat praktiknya ini kurikulum berubah, tapi metodenya tetap sama Pak. Metodenya tetap konvensional, tetap ceramah lagi. Jadi itu yang membuat saya, oh ini kok ceramah lagi, sehingga peserta didik itu Pak kemauannya belajar juga tidak ada. Mereka juga berdampak pada hasilnya juga Pak, karena mereka nilainya semua di bawah KKM. Kalau sudah di bawah KKM kan yang pusing pasti gurunya juga sih Pak, ya kan? Oke Bu, jadi setelah saya mendengarkan tujuan dari Bu datang ke sini tadi,
sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, kira-kira apa harapan Ibu nanti setelah kita melakukan obrolan ini, Bu? Ya, harapan saya Pak, pastinya saya itu ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan saya ini. Bagaimana agar pembelajaran itu di kelas tidak monoton lagi dengan metode ceramah terus dan ceramah terus. Baik Bu, dari kegiatan yang permasalahan tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, kemudian ada harapan yang Ibu ingin capai setelah obrolan ini. Saya mau bertanya nih, dari permasalahan tadi, langkah-langkah apa saja yang Ibu sudah tempuh untuk mengatasi masalah yang sudah Ibu alami ini? Ya, ada beberapa sih ya Pak. Yang pertama itu saya dengan rekan sejawat pernah melakukan webinar Pak. Namun karena kondisi jaringan yang sekarang ini bukan cuma di daerah kita ya Pak, di daerah luar juga itu kurang stabil, apalagi kita yang di daerah kepulauan, sehingga kita kurang bisa lagi mengikuti webinar itu Pak. Selanjutnya beberapa guru perwakilan pernah mengikuti seminar di kota. Namun dampaknya itu tidak terlalu bagus juga ya Pak, karena setelah mengikuti pelatihan seminar itu datang kembali ke sekolah, mereka tidak mengaplikasikan apapun gitu. Jadi tidak ada dampak dari untuk yang kami dapatkan. Mungkin berdampak kepada dia, tetapi kepada kami tidak seperti itu Pak. Iya. Dari langkah-langkah yang Ibu sudah rincikan tadi, yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau mau dinilai dari nilai 1 sampai 10 itu, Ibu, menurut Ibu ada pada nilai berapa Ibu? Nilai 5 sih ya Pak. Oh, iya. Nilai 5 ya? Iya Pak. Jadi harapan Ibu setelah ini nanti, Ibu itu berada pada meningkat pada nilai keberapa Ibu? Saya optimis ya Pak, mungkin setelah perbincangan ini bisa sampai level 9 bahkan 10 Pak. Oh, bagus sekali. Mengingat begini ya Pak, guru-guru di sekolah saya, rekan-rekan saya itu semua guru-guru muda Pak. Mereka itu semua mahir dalam IT. Kalau masalah IT itu sudah makanan sehari-hari mereka. Jadi untuk merancang media itu mungkin mudah untuk mereka. Hanya mungkin mereka perlu bimbingan gitu. Seperti itu. Iya, bagus sekali, itu harapan yang sangat bagus Ibu. Ya, nilai 9 sampai 10 itu sudah luar biasa, sudah sempurna. Sudah, kalau 9 sudah mendekati sempurna, apalagi 10 sudah sempurna. Kemudian Bu, setelah langkah-langkah tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada langkah-langkah lain yang ingin Ibu laksanakan? Ada ya Pak, saya merencanakan ingin membuat sebuah webinar atau sebuah pelatihan di sekolah ya Pak. Dan tentunya itu harus juga konsultasi dulu dengan kepala sekolah, di mana di situ kita bisa saling sharing masalah medium ataupun model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, betul sekali. Sekarang apa rencana Ibu ke depannya nanti? Rencana kedepannya saya Pak, sebenarnya selain melakukan webinar itu, saya juga sebenarnya merencanakan ingin melakukan sebuah pelatihan pembimbingan secara individu, mentoring, di mana di situ kita bisa saling membimbing antar rekan sejawat. Dan di antara kedua tadi itu Pak ya, yang saya ingin canangkan itu, saya lebihnya sih lebih spesifiknya itu ke mentoring. Karena mengapa seperti itu, webinar itu saya rasa membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak, dimana di situ juga membutuhkan biaya. Kami juga membutuhkan narasumber yang pastinya narasumbernya ini harusnya kami sewa juga biasanya ya Pak. Kalaupun narasumbernya dari kami, mungkin juga tetap harus membutuhkan waktu untuk menyusun kepanitiaannya. Sementara mentoring di sini kita tidak butuh waktu, dimana guru punya waktu, bisa kita langsung monitoring berdua, face to face, saling berbicara apa permasalahan kita. Seperti itu. Berarti menurut Ibu yang diprioritaskan itu mentoring ya? Iya Pak. Oke, baik, betul sekali, bagus sekali Bu. Selanjutnya kapan Ibu akan melakukan hal itu?
Saya rasa Pak, sesuatu itu yang lebih cepat itu lebih baik kan Pak. Ada kata Pak seperti lebih cepat lebih baik Pak. Untuk apa kita menunda hari esok kalau hari ini bisa. Jadi insya Allah Pak, setelah kegiatan coaching kita hari ini, sebentar setelah kembali ke sekolah, saya ingin langsung mengaplikasikannya kepada rekan sejawat saya. Oke, baik. Lebih cepat, lebih baik ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian Bu, apa komitmen Ibu untuk rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan ini? Nah, tentu saja Pak, komitmen saya itu mengerjakan rencana aksi ini dengan konsisten Pak. Tidak hanya hari ini panas-panas teh ayam kata orang Pak, cuma hari ini saja terus besoknya sudahlah meluap. Jadi saya ingin konsisten secara dan berkesinambungan terus menerus menerapkannya sehingga ketika ada guru yang merasa kesulitan kita saling mengajar satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi yang namanya guru yang tertinggal karena kita sudah sama-sama belajar seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Baik Bu, kemudian setelah itu Ibu sudah membuat komitmen, dalam membuat komitmen itu siapa saja yang Ibu akan libatkan untuk keberlanjutan aksi ini Bu? Tentu saja Pak, saya akan melibatkan semua warga sekolah, mau itu kepala sekolah, rekan guru, tata usaha ataupun peserta didik karena semuanya ikut andil dalam apa yang saya ingin laksanakan ini. Iya Bu. Oke Bu, selamat melaksanakannya Bu, semoga berjalan dengan lancar. Ya amin, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya Pak. Iya Bu, saya juga berterima kasih nih karena dengan obrolan ini saya juga mendapatkan pengalaman dari Ibu. Iya Pak. Sampai jumpa Ibu. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Baik Pak Burhan, tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya, alhamdulillah Oke. Pak, tadi sudah berjalan dengan baik. Oke Pak Burhan. Sebelum kita menutup kegiatan ini Pak, observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Iya. sebagai akhir daripada observasi ini. Pertama Pak, yang saya mau tanyakan adalah apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian Bapak yang inginkan? Tadi setelah melakukan coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu Oke, dengan betul. menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi terhadap dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu. Baik Pak. Kemudian Pak Bur, tadi itu menurut saya sebagai observer proses coaching tadi itu sudah berjalan betul kata Bapak sesuai dengan alur tirta, sehingga Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Emil sehingga Ibu Emil sendiri dapat menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri. Dan saya juga menilai Pak Bur, di dalam coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tadi yang di awal saya sebutkan. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami kembali mengenai alur tirta agar kegiatan coaching selanjutnya nanti itu bisa berjalan dengan baik. Oke, dan ini memang harus butuh pembiasaan Pak ya. Ya. Oke, betul Pak. Bagus sekali Pak Burhan. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching dan apa yang sudah Bapak lakukan menurut saya sudah tepat. Semoga Pak kedepannya nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan lebih baik. Kemudian observasi dan kegiatan coaching ini bermanfaat bagi kita semuanya Pak. Kemudian terakhir Pak Burhan, saya mau mengucapkan terima kasih atas diskusi kali ini. Maka kita akhiri Pak Bur ya. Saya tutup Pak Bur dengan ucapan terima kasih dan selamat Pak Burhan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.